Kalau Mas Tommy sendiri siapa sih yang menginspirasi Mas untuk akhirnya dari jurnalistik kok mau nyari apa sih di politik gitu? Ya, Kalau ngomongin dampak emang dengan jurnalis nggak cukup gitu Mas? Buat aku bukan soal cukup atau enggak gitu ya. Karena bagi aku ketika tawaran itu datang ke aku pas di tahun 2019 aja nggak aku ambil gitu. Oh sempat ditawarin berarti Mas? Sempat. Karena kenapa? Lebih ke momentum aja sih, bukan soal pemilihan gitu ya. Karena bagi aku dimanapun kita berada, kita bisa berbuat lebih kok gitu ya. Di dunia kita masing-masing. Cuman ini lebih ke momentum di mana aku bisa melakukan di sektor lain aja, yaitu politik gitu. Karena politik itu kan arahnya ke kebijakan gitu ya, komunikasi publik. Nah itu bisa dimanfaatkan dengan pengalaman aku selama berapa tahun di dunia jurnalistik yang berhadapan juga dengan orang-orang yang langsung gitu ya menjadi pembuat kebijakan ataupun bagian dari kebijakan itu sendiri. Makanya gue yakin dimanapun kita berada kita bisa melakukan sesuatu yang impactful gitu buat negara ini. Gitu sih. Welcome to Politics. Baik lagi sama gue Puja, tapi Dino sedang tidak ada. Nanti insya Allah dia akan menyusul. Tapi gue gak sendirian pastinya, gue sudah bersama. Ini salah satu inspirasi gue juga dan anak-anak muda juga. Langsung aja kita sambut Mas Tommy Cokro. Hai Mas Puja. Tommy, apa kabar? Baik, Kali ini kita, ya. ih gak apa-apa dong, kali ini kita ngobrol sendiri berdua dulu ya Mas ya. Kita malah aku nyusul gitu. Mas, ngomong-ngomong soal Mas Tommy Cokro, banyak yang tanya, Mas Tommy tuh artis, politisi, atau jurnalis, atau apa sih Mas? Boleh nggak kenalan dulu? Kalau yang prioritasnya sih lebih ke jurnalis. Jurnalis. Sama lebih ke media, tim media lah intinya gitu ya. Oke. Karena memang fokus duniaku di situ gitu. Aku dari dulu dari lapangan sebagai reporter sampai akhirnya nge-handle penyiaran dari produksinya. Itu sih memang karena memang passionnya di situ, aku gali di situ. Baru setelah itu baru terjun di politik di tahun ini. Kemudian aktif untuk public speaking dan komunikasi coach itu juga sejak 4 tahunan yang lalu lah. Yang Spikul itu gara-gara Spikul. Spikul itu gimana tuh Mas ceritanya bisa? Itu udah 3 tahun, 4 tahun ya? Ya hampir 4 tahun 4 tahun, gimana tuh boleh gak Mas diceritain? Boleh, itu kan emang awalnya dari gua nih ngobrol-ngobrol sama partner gua namanya Clara Tampu Bolon. Oke. Ngobrol berdua, terus tiba-tiba muncul ide gitu ya, karena kami tuh udah berteman udah lama banget tuh dari zaman Clara di TV juga, dari tim peliputan sampai akhirnya teman-teman juga jadi news presenter. Nah dari obrolan itu karena memang ketemunya tuh sebelum pandemi ya tahun 2019 lah, 2018. Nah pas ketemu tuh kayak kita tuh kayak flashback gitu ngomongin dulu ngapain aja sampai akhirnya muncul tuh akhirnya kita mau ngapain ya dengan pengalaman teman-teman semua. Udah sering di layar, udah mulai buat konten karena kan sosmed udah mulai ke video. Terus kemudian ada pengalaman ketemu narasumber gitu ya, politikus, leaders dan lain-lain. Akhirnya yuk kita buat sesuatu yang bisa kita share ke orang lain, yaitu komunikasi gitu. Gimana jurnalis tuh tahu gitu apa yang menjadi daging informasi yang bisa kita pakai untuk kita beritakan gitu loh. Jadi gara-gara sesama teman-teman jurnalis yang pengen create something, akhirnya Spikul bisa sebesar sekarang. Ya bisa bertumbuh seperti sekarang. Belum besar kok. Ini teman-teman anak-anak muda atau teman-teman dimanapun yang pengen belajar public speaking, karena kan kadang kita kalau ngobrol nggak suka tidak terstruktur, ngomongnya belepotan, kebanyakan AE itu bisa belajar sama Mas Tommy dan kawan-kawan ya di sana. Bisa dong, di langsung dicek Instagramnya spikul.indonesia bener ya Mas? Betul. Spikul.indonesia, oke gengs. Yes. Tapi ngomongin soal dunia jurnalistik, ini tuh sebenarnya passion dari zaman dulu, dari zaman SMA misalnya atau gimana sih Mas? Atau dari zaman kecil? Enggak sih. Suka. Zamanku dulu banyak banget aku dan teman-teman yang SMA aja nggak tahu mau ngapain gitu ya. Oh ya? Jadi kalau milih universitas tuh sebenarnya lebih ke ngikutin apa kata bokap nyokap aja gitu loh. Nah kebetulan pada saat itu emang aku salah satu dari teman-temanku yang seperti itu gitu. Ngapain ya, milihnya apa ya, masih bingung tuh. Ya cuman kan karena aku dulu kalau dulu tuh ada A1, A2, A3, ada fisika, ada biologi, ada sosial. Aku milih yang fisika gitu kan. Karena memang dari situ orang tua aku mikir kan,
udah kamu ngambil teknik mesin deh. Jangan dong, teknik mesin terlalu rinci banget nih, terlalu spesifik. Yang ada bisnisnya dong gitu, teknik industri gitu kan. Akhirnya ngambil teknik industri, kebetulan dapat kesempatan untuk sekolah di Australia. Wow. Nah cuman ada kesempatan untuk ngambil 1 tahun foundation program. Oh, di mana Mas? Di Australia itu. Di Australia itu. Nah karena ngambil di situ, aku mulai berpikir kayaknya bukan dunia aku deh ngambil teknik nih gitu kan. Aku lebih pengen belajar ekonomi dan lain-lain kan. Sempet tuh berdebat, diskusi sama orang tua aku sampai akhirnya kita ketemu jalan tengahnya. Ya udah, ngambil bisnis tapi yang hitung-hitungan ya gitu. Oke, akuntansi deh gitu. Wow. Ya udah. Cool. Ngambil akuntansi sebenarnya bukan passionku gitu, tapi aku ngikutin karena ya udah hasil kesepakatan kan. Ngambil, selesai advance diploma, begitu lanjut ke S1 aku bernegosiasi lagi gitu kan. Akhirnya ya udah aku bilang I love to meet people gitu. Aku kalau nggak suka di akuntansi kan cuma ngurusin di belakang meja biasanya ngitung-ngitung doang. Gimana kalau aku ngambil marketing S1-nya gitu. Akhirnya dengan segala macam upaya, jadilah itu aku ngambil S1 marketing sampai selesai. Jadi ambil S1 marketing di Aussie, balik Indo langsung masuk dunia jurnalistik. Belum Gimana tuh? masuk dulu sebagai seorang marketer. Oh, marketer dulu. Oh, Marketer oke. dulu di sebuah perusahaan swasta, alat-alat kesehatan pada saat itu. Nah terus ikutlah namanya perlombaan ajang VJ-han di salah satu TV. Oke. TV musik pada saat itu masih zaman-zamannya orang nonton video Aku tahu klip. nih. Nah, aku mewakili Surabaya yang jadi finalis So cool. melawan beberapa temanku dari 5 kota besar yang lain. Oke. Salah satunya Daniel Mananta. Oh, gitu. Nah, yang menang Daniel pada saat itu jadi VJ. Di salah satu Jadi TV. marketer, masuk VJ, baru masuk ke dunia jurnalis. Baru setelah itu tuh. Sampai jadi moderator di Pilgub Jawa Tengah. 2017 ini loncatnya emang agak jauh ya Mas, tapi nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Terus langsung jadi moderator di debat Capres 2019 Februari. Oh, that's amazing. Gimana Mas ceritanya, boleh flashback dikit nggak? Jadi tuh ketika aku udah mulai mencoba masuk dunia jurnalistik. Itu lama banget itunya ya Mas, prosesnya. Ya. Cool. Kelihatan tua dong jadi. Enggak dong, awet muda ini yang... Oke, tapi pada saat itu aku belum tahu bakal jadi jurnalis atau enggak. Intinya cuma nyobain doang. Karena itu aku dulu tuh tipe yang nggak suka mikirin terlalu jauh-jauh ke depan gitu. Udahlah, short term aja gitu just ya. enjoy your moment Oke. and let's see tomorrow later lah gitu Oh, ya. iya. Tapi intinya pada saat itu aku udah kasih target. Selama 1 tahun, kalau aku nggak enjoy, kalau aku ngerasa bosen, aku cabut gitu. Kerjain aja dulu ya. gitu. Nah ternyata pada saat itu karena memang televisi swasta berita tuh cuma 1, maka aku semua menggali ilmuku di situ gitu, belajar sama senior, belajar ngeliput, belajar nulis berita, belajar ngambil gambar, belajar editing, Semuanya Mas? semuanya. Karena memang kami semua dilatih seperti itu. Oh. Nah makanya setelah setahun lewat, ternyata aku makin lama makin Jadi pengen passion stay ya, gitu. Dan iya. akhirnya jadi namanya passion gitu. Iya. Terus kayak bisa jadi moderator di Pilgub dan di debat Capres gitu-gitu gimana sih Mas bisa sampai ke politik gitu? Kan lama tuh di dunia Iya, jurnalistik. itu kan udah di momentum di mana aku udah melewati masa-masa ya udah lebih dari 1 dekade lah ya, di dunia jurnalistik. Jadi pada saat itu emang keberuntungan aja sih aku dipilih karena memang yang menyelenggarakan debat itu kan medianya digilir gitu ya, di rolling. Nah makanya ketika dapat giliran media tempat aku bekerja, MNC pada saat itu MNC Group, memang akhirnya dari MNC memilih siapa nih yang jadi moderatornya untuk Pilgub. Akhirnya pada saat itu yang dipilih aku sama, bareng sama Putri Ayuning Tias dari CNN Indonesia. Jadi memang merging nih kita nih, kolaborasi gitu. Oh. Nah baru setelah itu di Pilpres, di Capres, nah itu baru tuh masing-masing media punya giliran. Itu ada 5 kali debat, ada yang gabungan Capres-Cawapres, kemudian Capres, kemudian Cawapres, sampai 2 kali lagi tuh gabungan-gabungan lagi kan gitu. Nah aku urutan yang kedua, ya giliran yang debat kedua yaitu Capres. Nah itu juga proses, dari medianya ngasih 5 nama misalnya yang cowok ini, yang cewek ini.
Tinggal Ntar dipilih aja ya. Di meetingin tuh sama tim pemenangan A sama tim pemenangan B. Ketemunya berapa nama sampai akhirnya ketok palu sama KPU. Apa gara-gara momentum itu yang menghantarkan Mas Tommy jadi mau nyalek saat ini? Lebih karena memang pertama ditawarin gitu ya. Kedua aku merasa momentumnya tepat. Ada. Challenge ini aku ambil gitu. Karena bagi aku bukan masalah aku bosan sama duniaku, tapi lebih this is the time, the right time for me, in my opinion gitu ya. Tapi terlepas dari momentum, apa nggak sih ada gagasan atau apa ya hal-hal yang ngedrive Mas Tommy biar ini this is the time, terlepas dari momentum, apa yang pengen dilaksanakan atau pengen diakselerasi? Mungkin karena aku tuh udah beberapa tahun di media, terutama berita tuh melihat banyak hal yang perlu kita kencengin nih dalam hal eksekusi gitu ya, kebijakan, kemudian kolaborasinya harus lebih nyata. Sehingga gue berpikir kalau misalnya nggak sekarang kapan lagi, itu kan gitu ya. Mumpung tawaran ada, kesempatannya ada. Terus kedua, aku berpikir ini zaman dimana teknologi informasi itu jauh lebih cepat nih, pengaruh-pengaruh dari para penggunanya terutama anak-anak muda. Betul. Untuk membuat perubahan. Dan kita udah ngelihat nyata nih kelompok-kelompok anak-anak muda yang gak tergantung sama pemerintah tapi bisa ngelakuin sesuatu buat negara ini gitu. Dan banyak contohnya, banyak banget gitu. Dan aku melihat ini pas nih waktunya gitu. Kenapa aku gak join sekarang gitu. Makanya akhirnya aku pikir yaudah, meskipun orang banyak bilang wah politik tuh nggak gampang ya, banyak intrik, banyak kepentingan, tapi aku rasa di semua industri pun sama kok gitu ya. Bahkan di kantor pun ada politiknya gitu. Benar. Jadi ya udah ini waktunya sih. Ini satu hal yang kita jadi aspirasi kita juga di politics, Mas. Apalagi kita concern banget sama teman-teman yang first voters, yang kayak ngelihat politik tuh busuk banget. Tapi maksudnya kalau misalkan anak-anak muda juga nggak belajar dan berusaha untuk memahami politik, gimana masa depan kita nanti kan, Mas? Ngomongin Indonesia emas kalau anak-anaknya juga apathetic gitu. Oke. Kita kayaknya udah nggak sendiri lagi, Mas. Oh, udah kita langsung panggil aja teman ya. aku. Emang nih parah banget nih. Din, masuk Din. Siap salah. Kalau digini emang gitu. Ini kayak rambut baru lu. Orang baru rambut dia. apa gimana sih? Kayak opa-opa. Pulang dari Cirebon kayak panas banget di sana ya. Langsung tuh. Udahlah, habis Katom cok, iya. Jadi kalau di Gensi memang itu senatural tadi gitu ya. Siap. Ini kalau ngeliat Katom cok nih inspirasi kita sebagai Gensi kan. Iyalah. Udah expert, tahunnya maju juga di tahun 2024. Nah, tapi kalau ngomongin Gen Z itu sekarang banyak yang lebih maju dibanding millennials loh, dari sisi keberanian mereka gitu. Tinggal waktunya kita berkolaborasi aja sih. Betul, Mas. Nggak boleh antipati lah dengan keberanian siapapun juga gitu untuk ngebangun negeri ini gitu. Maksudnya kita juga harapannya sebagai Gen Z, millennials juga banyak ngajarin kita. Betul. Ini loh guide-guide-nya gini. Tapi soalnya kadang anak-anak Gen Z ngerasa banyak gap tersendiri gitu loh, Mas. Kadang mungkin terlalu malu buat nge-reach out dulu atau kayak ada gap apa gitu ya. Padahal mah sebenarnya nggak apa-apa ya minta-minta kayak Mas ajarin dong gimana caranya bisa kayak gini gitu. Kalau kita jadi anak gizi pengen tuh sebenarnya jadi subjek sih. Itu Mas, jadi subjek. Jadi kan kayak Kak Tommy ini kan udah lebih berpengalaman dibanding kita. Kita pengen tuh Gen Z dilibatin sebagai subjek. Bukan sekedar kayak oh ini ada demografi Gen Z gitu. Bukan itu yang kita harapkan, tapi sebagai objek politik maksudnya. Waduh. Enggak kan? Enggak dong. Sebagai subjek gitu Puja ya. Iya. Kalau dari Mas Tommy sendiri ngelihat Gen Z tuh sebagai subjek tuh gimana sih pelibatan tadi, Mas? Iya tadi kan aku bilang banyak ya teman-teman terutama anak muda masuk kategori Gen Z itu udah sangat berani gitu ya ngelakuin sesuatu apapun itu bentuknya, lingkungan kah, ekonomi kah. Karena memang platform digital yang sekarang beredar gitu yang aktif digunakan membuka spektrum itu gitu. Ngebuat orang-orang jadi lebih berani berbuat. Bahkan tantangannya juga lebih berani untuk mengatakan sesuatu yang bisa misleading gitu. Jadi tantangannya sama gitu. Lebih banyak kuantitasnya, tinggal kita bagaimana memperbanyak kualitasnya aja sih agar kolaborasinya makin kenceng. Jadi buat gue, karena gue di kantor juga dealingnya sama Gen Z juga, millennials juga, artinya gue pun belajar gitu. Gue sangat menyayangkan kalau misalnya angkatan-angkatan yang udah masuk kategori senior tuh merasa pengen dituakan terus gitu, padahal it's wrong gitu ya, karena memang
ini keberanian mereka ini udah kelihatan banget loh di sosial media. Masa sih nggak mau dimanfaatkan secara baik gitu ya, itu sih. Eranya kolaborasi ya, karena tadi sempat ngobrol sama Mas Tommy juga di luar. Mas Tommy tuh punya vision soal lingkungan sama UMKM, karena Mas kan juga ngomongin content creation, ngomongin ekonomi kreatif lah. Boleh dijelasin lebih lanjut tuh Mas terkait itu? Aku tuh kalau ngomongin ekonomi kayak inget banget gitu ya. Pertama soal kuliah, kedua adalah soal ketika aku gabung dengan salah satu media yang fokusnya ke arah sana gitu. Dan ternyata aku belajar banyak gitu, UMKM itu backbone-nya perekonomian negeri ini gitu. Betul. Permasalahannya sekarang tuh kan apa artinya sih UMKM dengan jumlah masif kalau ternyata tidak bisa membangun produksi. Karena pertumbuhan ekonomi saat ini masih ditopang sama yang namanya konsumsi. Makanya barang banyak masuk, orangnya spendingnya juga kuat gitu. Dan sampai sekarang juga seperti itu. Makanya gue berpikir ini mau sampai kapan kita jadi negara pasar. Negara sih seneng, negara luar sih seneng lihat kita gitu. Tapi udah waktunya nih orang-orang yang memang udah bertahun-tahun punya yang namanya produk yang mereka unggulkan, punya platform yang membuka kesempatan mereka untuk menjual. And then what gitu, kita kan harus bangun kualitasnya, bangun kuantitasnya lagi gitu, sampai akhirnya balance nih antara konsumsi sama produksi, kita bisa bersaing, gitu aja sih. Jadi kalau UMKM terus jadi UMKM juga sebenarnya nggak bagus juga ya Mas? Harus naik kelas. Yes, betul. Ya. Itu satu hal tuh ya soal UMKM. Kedua, lingkungan. Udah banyak nih contohnya. Betul. Kita nih lagi di hari-hari yang ngomongin polusi lah gitu ya. Ngomongin soal sampah. Dan kualitas udara ya. Iya. Dan itu ngebuka mata kita semua bahwa Indonesia harus belajar mengubah cara hidup gitu. Intinya dari sisi pemanfaatan energi, kemudian bagaimana kita memang ramah lingkungan dalam aktivitas. Kemudian ekonomi juga sama, ngarahnya ke green economy gitu. Karena udah banyak negara-negara luar yang concern dan sangat aktif, tapi di saat yang sama kita hanya jadi penonton aja gitu. Betul. Memuji tapi kita nggak melakukan hal yang sama gitu. Itu sih. Seru banget ya. Jadi kalau ngomongin isu lingkungan itu sebenarnya kan isu anak muda banget ya. Bagaimana sustainability ini kan hal yang penting gitu ya. Cuma kalau dari Mas Tommy sendiri gitu ya, kira-kira kalau misalkan hal yang paling memungkinkan gitu ngelibatin anak-anak muda Gen Z gitu khususnya dengan isu-isu tadi Mas Tommy sampaikan tuh gimana sih Mas kira-kira action plan-nya mau dilakuin gitu? Bentuknya seperti apa ya? Apalagi kalau misalnya terpilih gitu ya. Oh ya. Kalau misalnya terpilih mungkin ntar nih ya, tapi yang sekarang yang sekarang dulu boleh deh Mas. Yang sekarang kalau gue lihat gini deh, ini ada contoh kumpulan komunitas. Ini 4 orang ini naik namanya ketika salah satu konten kreator dari Israel juga punya akun yang sangat luar biasa namanya Nash Daily yang mempromot anak-anak muda ini. Dan ini mereka ini Gen Z dari Jawa Barat gitu. Fokusnya apa? Ngebersihin sampah gitu kan. Pandawara kalau misalnya tahu. Nah, kemarin tuh aku ngikutin mereka sampai akhirnya heboh gitu ya. Di salah satu wilayah masih di Jawa Barat juga yang mereka bilang termasuk sebagai pantai terkotor keempat di Indonesia. Nah, makanya hal seperti ini yang tadinya mereka harusnya dipuji tapi mendapatkan tantangan dispute gitu ya dengan pembuat kebijakan di wilayah setempat. Sampai akhirnya didamaikan lagi, akhirnya bisa kolaborasi. Cuma artinya apa? Cerita itu membuktikan bahwa ini hanya satu contoh doang loh. Yang mereka berani membuka diri buat konten, tapi nggak hanya buat konten doang. Kayak bener-bener actionnya kelihatan gitu. Nah, hal seperti ini bisa menginspirasi Gen Z yang lain. Nah, makanya pasti banyak deh teman-teman yang ada di Indonesia yang punya arahnya ke sana. Karena kotornya lingkungan, ujung-ujungnya juga penyebabnya ya orang-orang situ-situ juga gitu. Betul. Meskipun misalnya impact-nya ada dari pembuangan di wilayah lain, akhirnya ke bawah arus, itu hal lain lagi gitu. Tapi kalau secara hidup dan juga behavior kita sudah mulai ngerti ke sana, ya pasti ntar nular ke yang lain gitu. Itu satu hal. Jadi menurut gua kalau bicara lingkungan, action plan-nya gampang, eksekusinya juga harusnya gampang, tinggal mau atau enggak aja sih berkolaborasi. Nah kalau misalnya tanya tadi, kalau ntarnya kepilih gimana? Mau ngapain nih Mas? Mau ngapain gitu misalnya. Pertama gue memanfaatkan yang namanya platform ini gitu, yang ngebuat perbanyak konten soal kesadaran lingkungan, baik dari sisi hidup, keseharian misalnya, dari sisi bagaimana kita memilah sampah, bagaimana kita juga bisa meningkatkan perekonomian based on sampah misalnya, dan itu semua bisa dilakukan kok. Dan aku yakin kalau misalnya semua fokusnya ke sana, perusahaan-perusahaan yang siap untuk membantu kita juga akhirnya
clear gitu message-nya gitu untuk bisa ngebantu kita. Itu sih. Penting awareness-nya kita tinggiin dulu gitu. Ya, berarti harus meningkatkan SDM, melibatkan masyarakat, business sector, private sector, dan juga pemerintah juga harus saling bergandengan tangan ya Mas buat ngomongin isu kayak gini. Ini juga menarik nih kalau misalkan tadi kan ini udah siap banget nih barang jadilah kalau Mas Tommy ya. Kalau tadi kan Pandawara bisa Insyaallah, amin. menginspirasi kita gitu kan anak-anak muda. Kalau Mas Tommy sendiri siapa sih yang menginspirasi Mas untuk akhirnya dari jurnalistik kok mau nyari apa sih di politik gitu? Ya, Kalau ngomongin dampak emang dengan jurnalis nggak cukup gitu Mas? Buat aku bukan soal cukup atau enggak gitu ya. Karena bagi aku ketika tawaran itu datang ke aku pas di tahun 2019 aja nggak aku ambil gitu. Oh sempat kan. ditawarin berarti Mas? Sempat. Karena kenapa? Lebih ke momentum aja sih, bukan soal pemilihan gitu ya. Karena bagi aku dimanapun kita berada, kita bisa berbuat lebih kok gitu ya. Di dunia kita masing-masing. Cuman ini lebih ke momentum di mana aku bisa melakukan di sektor lain aja, yaitu politik gitu. Karena politik itu kan arahnya ke kebijakan gitu ya, komunikasi publik. Nah itu bisa dimanfaatkan dengan pengalaman aku selama berapa tahun di dunia jurnalistik yang berhadapan juga dengan orang-orang yang langsung gitu ya menjadi pembuat kebijakan ataupun bagian dari kebijakan itu sendiri. Makanya gue yakin dimanapun kita berada kita bisa melakukan sesuatu yang impactful gitu buat negara ini. Gitu sih. Menarik banget ya. Menarik ya. Mungkin anak-anak muda juga minta saran Mas, boleh dikasih saran atau kesannya buat anak-anak muda, apalagi mengarah ke kontestasi politik nih Mas 2024, populasi kita 117 juta. Betul. Apa harapannya Mas Tommy untuk generasi muda, boleh disampaikan? Ini buat gua teman-teman anak-anak muda semua, don't waste your time. Berapapun waktu yang kita habiskan, bisa kok kita lakukan sesuatu yang benar-benar impactful. Karena gue yakin dengan populasi sebanyak ini, noise-nya pun banyak gitu ya, kebisingannya banyak. Apalagi dengan adanya sosial media, kita bisa spend time begitu banyak gitu ya, menghabiskan waktu begitu banyak dengan gadget. Tapi kita melakukan sesuatu yang produktif. Jadi selalu mikir bahwa apa yang kita katakan, apa yang kita ketik, apapun yang kita buat, apakah punya manfaat atau enggak sih buat orang lain. Itu dulu aja sesimpel itu gitu. Kalau misalnya ada, berarti lu udah bener nih gitu. Tapi kalau lu ngerasa lu belum melakukan sesuatu yang impactful, arti lu membuang waktu lu sendiri gitu. Itu dulu sih sesimpel itu. Nanti lu bakal tahu lu cintanya apa sih, lu mau melakukan apa aja sih gitu. Karena banyak banget orang-orang yang udah mengerti yang arti mahalnya waktu gitu ya. Mereka bisa dalam umur cuma 15 tahun, atau dia bisa menjadi pebisnis, bisa menjadi entrepreneur. Karena memang udah jalan gitu pemikirannya ke arah sana. Dan terakhir adalah, yaitu gue pernah ngomong juga di Cirebon kemarin ya, jangan pernah terpengaruh oleh kebisingan atau pertengkaran orang lain. Karena itu yang membuat kita jadi unproductive lagi gitu. Betul. Spending time, giving haters gitu dan lain-lain. Udah, kalau ngerasa gue bingung nih buat apaan, ya udah taruh aja gadgetnya, lu buat sesuatu yang lain gitu. Itu aja sih sesimpel itu. Gue yakin kalau misalnya udah kayak gitu, lu udah dalam tahap yang benar, tahu-tahu lu melakukan sesuatu yang lu cintai dan berdampak buat orang lain dan orang banyak. Gitu. Luar biasa. Jadi yang dilakukan pakai hati pasti akan sampai ke hati-hati lainnya. Begitu ya Mas ya? Iya. Speak louder than words tuh, jangan cuma ngomong aja tapi actions dulu gitu. Betul. Kita udah create impact belum? Kan kita sukanya lebih gampang komentarin orang dibanding komentarin jempol diri ya? sendiri kan. Pakai jempol, kurang beradab juga. Iya. Itu mesti banget tuh kita ubah, gengs. Sama ini jadilah narator gitu ya. Narator, benar-benar. Karena kita kurang tuh orang-orang yang mau menghabiskan waktu mereka untuk sharing, untuk ngomong buat orang lain gitu, ngomong hal yang benar-benar bermanfaat gitu. Nah, we need that. Kalau zaman dulu kan apal tuh dengan namanya pahlawan A, pahlawan B, karena they have stories to tell. Sampai sekarang pun tetap diajarin di sekolah. Nah, kita butuh lah nih yang baru-baru lagi nih gitu. Apa sih yang udah perbuat sama si A? Google dulu, cari lagi misalnya informasinya. Nah, kita pun bisa jadi bagian dari situ kok. Jadi narator tuh sepenting itu ya Mas untuk akhirnya ngebangun persepsi di publik itu Mas ya. Karena percuma ilmu lo kalau lu pegang sendiri itu satu hal. Kedua percuma juga semangat dan energi lo lu pegang sendiri gitu. Lu harus kasih ke orang lain sih, emang udah harus gitu. Karena siapapun butuh itu gitu, apalagi dengan keterbatasan. Kayak zaman dulu gue harus ketemu orang tuh gampang gitu. Sekarang tuh kan terbatas tapi ada gadget gitu ya. Kacamata ini. Salah gadget. jadi dengan gadget tuh ngebuat kita seneng sharing, tapi kita nggak ketemu gitu. Nah, artinya apa? Ya berarti
buatlah video misalnya lu ngomong, sekarang udah banyak kan orang melakukan hal itu gitu. Tapi intinya apa sih yang bisa lu perbuat, apa yang bisa lu ceritain, jadi cerita yang bagus buat orang lain biar dia juga ngerasa perlu menularkan cerita bagus ke orang lain lagi gitu. Wow. Setuju. Dan ini udah dilakukan oleh sama Mas Tommy udah ngelakuin ini sebenarnya. Dengan konten tuh akhirnya bisa ngerubah persepsi orang. Iya. Bisa munculin lagi value yang kita punya ke orang lain. Dan jangan baper kalau misalnya trafficnya kecil gitu ya. Overthinking terus gitu ya. Ini kenapa sih likes-nya segini gitu. Udah santai aja sih menurut gua. Kayak kalau niatnya emang baik, ya komitmennya sama konsistensinya aja dijalanin, itu aja sih. Iya, wah menarik banget nih. Aku juga mau nanya nih Mas, kalau misalkan di politik lah, berarti end game dari Mas Tommy sendiri apa Mas? Apakah jadi ketum partai kah? Atau kamu jadi presiden kah? Siapa tahu kah? Kita nggak pernah tahu nih. Ladder boardnya tuh. Nah, kalau boleh tahu nih Mas, apa nih Mas? Pertanyaan menarik banget sampai gua sendiri pun masih bertanya ke diri gua sendiri. Gitu. Sampai bingung juga sekarang ya. Cuma gini, kalau memang gue diberi kesempatan untuk bisa membangun sebuah sektor atau industri, ketertarikan gue di beberapa hal, salah satunya pendidikan, lingkungan, sama perekonomian. 3 hal itu sih sebenarnya. Makanya kalau misalnya tambah lagi mungkin luar negeri gitu ya. Jadi 4 sektor inilah yang bisa aku tuh arahnya ke sana. Kalau memang aku dapat rezeki, dapat kesempatan di kementerian di 4 ini, ya aku udah alhamdulillah banget sih sebenarnya. Tapi apapun itu ya jalannya menurut aku sih aku nggak bisa tebak dari sekarang. Tapi dunia-dunia yang tadi aku sebut tuh dunia yang aku suka gitu untuk ngebangun di Indonesia. Oke. Pendidikan, perekonomian, lingkungan ya. Yeah. Kalau ngomongin tadi kan kita udah bahas perekonomian sama lingkungan tuh Mas. Kita belum nyinggung pendidikan ya. Menurut Mas Tommy gimana nih? Maksudnya secara kalau ngomongin pendidikan peringkat PISA kita 89 dari 120 dan itu dari 2011 sampai 2023 terakhir 2018 tidak beranjak naik juga naik kelas. Ngomongin illiterate woman juga masih banyak yang nggak bisa baca, itu gimana tuh Mas? Bahkan kalau data yang menarik juga hampir 50% lebih itu rata-rata cuma sampai SMP dengan skill di bawah rata-rata. Iya, bener banget. Miris banget. Gimana tuh Mas? Gini sebenarnya apapun yang di planning ya dari zaman kita sebelum zaman demokrasi ya, zaman Orde Baru. Sebenarnya platform atau pengembangan sistem pendidikan kita sih udah dibangun dari dulu. Betul. Cuman memang kita juga kepentok yang namanya literasi. Betul. Itu satu hal. Kedua adalah pemerataan pendidikan, kualitas guru sambil ngaruhnya juga ke kualitas muridnya. Benar. Nah makanya gua tuh sangat mengapresiasi apa yang udah dibangun sama Pak Nadiem nih. Mas Nadiem ini salah satu yang ngebangun nih sistem yang bisa berkelanjutan ke depannya. Ini pas banget gua bisa ngomong gini karena memang beliau datang ke tempat media hanya untuk cerita. Beliau tuh kan paling malas menggunakan sosial media. Karena buat dia udahlah mendingan gua fokus nih kerja, tapi ketika memang gue dibutuhkan untuk sharing, gue akan sharing gitu. Karena memang problem pendidikan Indonesia tuh mengakar banget nih. Benar. So pemerataan tuh isu besar sebenarnya ya. Jadi makanya kenapa sistem tuh sama beliau diubah lah intinya gitu ya dengan sistem yang sekarang. Merdeka Belajar. Nah, arahnya ke situ gitu. Agar nanti generasi kita tuh punya sistem yang gak harus kalau menterinya ganti lagi yang baru gitu loh sistemnya gitu. Sama dengan guru gitu. Kenapa guru akhirnya di-push untuk bisa berkualitas dan juga merata ke sekolah-sekolah lain, ke guru-guru lain. Tujuannya itu berkelanjutan gitu. Karena memang poinnya tuh di situ gitu. Belum tentu guru yang di kota-kota besar sama dengan guru-guru yang di kota-kota pelosok misalnya secara kualitas. Belum lagi adalah soal buku gitu ya, buku yang digunakan. Jadi mudah-mudahan sih gue berharap banget keberlanjutan kebijakan nih terjadi di Indonesia. Jangan sampai kita semua mulai dari nol ketika pemerintahannya sudah berganti dengan rezim yang lain. Setuju. Makanya gue setuju misalnya kayak Pak Jokowi kan bilang soal keberlanjutan. Ini nggak hanya pendidikan, semua sektor juga harus seperti itu gitu. Soal nanti pemerintahan atau misalnya menteri barunya istilahnya apa ya kayak diperbaharui lagi dari sisi eksekusi itu nggak ada masalah. Tapi secara template itu udah berlanjut yang bagus-bagusnya ya. Iya karena tadi kan ngomongin literasi, kita masih drop banget. Coba gara-gara gadget nih, akhirnya hasrat orang untuk ngebaca buku juga berkurang. Pendek banget ya Mas, cuma berapa detik gitu. Makanya sekolah-sekolah juga harus tuh mewajibkan muridnya punya tuh namanya PR membaca buku gitu. Sekalipun misalnya bentuknya e-book ya nggak apa-apa, tapi benar gitu. Itu sih, dan juga tantangan-tantangan teknologi lain yang harus kita hadapi ke depannya nih harus dari sekarang udah mulai dipikirin tuh.
soal chat GPT misalnya gitu ya. Meskipun itu punya manfaat juga punya tantangan. Betul. Di luar negeri yang namanya orang-orang buat tugas pakai chat GPT itu udah terjadi. Sampai akhirnya sekolah pun atau universitas udah buat tuh platform yang bisa membaca siapapun yang meng-copy paste dari chat GPT misalnya. Itu salah satu contoh. Jadi jangan sampai Indonesia ketinggalan dari sisi itu sih. Bener, jadi kualitas SDM-nya ya Mas, buat ke generasi emas tuh, Indonesia emas. Biar nanti kalau ada investor datang dari luar pun percaya dengan SDM kita. Betul. Gitu. Karena kan isu soal SDM kan kemarin dibahas juga. Kenapa sih SDM asing tuh nggak hanya level manager ke atas, ada level-level yang skillnya di bawah, akhirnya terpaksa memakai asing gitu. Jadi udah siap ya. Karena memang dari SDM situ tadi, kesiapan SDM yang ada di kita. Sayang kalau jumlahnya banyak, tapi akhirnya tidak terserap banyak juga gitu. Itu sih. Menarik. Jadi kayak kalau kita sebagai anak muda ya pada akhirnya future skills tuh tetap akan dibutuhkan dan bagaimanapun pemerintah nggak bisa sendirian ya Mas. Memang harus butuh sekolah, butuh kampus gitu kan, dan butuh orang-orang kayak Mas Tommy sebenarnya nih. Amin. Ya jangan sampai ketika marketnya udah ada tapi kita nggak ada kesiapan soft skill, secara intelijensi, secara hard skill itu mesti kita pupuk dari sekarang ya Mas. Yes. Bukan nunggu-nunggu aja. Sumbernya udah banyak, gratis pula di Betul, Google, betul. YouTube. Yes. Bisa belajar ke Spikul juga, jadi nggak usah Itu penting tuh. Iya, karena seberapa pinter lo kalau nggak bisa mengkomunikasikan dengan baik. Nggak sampai juga, nggak terdeliver juga. Yes. Mungkin boleh Mas Tommy ini kita minta closing statement ini. Ya, Gitu kan, tentang pelibatan publik, ya kan, demokrasi, pendidikan, apapun lah tadi kita bahas itu, boleh Mas kita minta closing statementnya supaya jadi semangat buat para Gen Z, para milenial, dan khususnya buat kita semua yang di sini gitu. Oke. Simplify your activity. Pokoknya nggak usah terlalu banyak-banyak banget kita lakuin sesuatu di dunia ini, tapi ketika kita fokus dan juga melakukan sesuatu yang memang kita suka dan bisa bermanfaat buat diri kita, keluarga kita, dan juga orang-orang banyak, gue yakin lu udah berada di jalan yang benar. Oleh karena itu, please think about yourself and your family. Karena bagaimanapun juga, kalau lu mulai dari lingkaran kecil ini, gue yakin lu pasti bermanfaat buat orang lain juga sih. Artinya, udah waktunya dengan sumber yang begitu banyak yang bisa lu lihat di teknologi, cari sesuatu yang emang lu sukai aja deh. Jangan terlalu banyak informasi yang lu baca sehingga membuat lu terlalu penuh informasi, dan akhirnya lu gak fokus melakukan sesuatu ke depannya. Itu aja sih gue pengennya. Wah luar biasa, please give it a applause buat Mas Tommy Cokro. Thank you. Mas Tommy Cokro luar biasa. Terima kasih Mas sudah mampir kesini, kita doain lancar-lancar. Semuanya visi lancar-lancar. kedepannya, Amin. niat baik. Gue thank you banget diundang Puja sama Dino kesini. Thank you, Mas Tommy Cokro. Sukses More than politicsnya Politics. Gitu. Oke, that's politics. Gue Puja. Dan gue Dino. See you in another episodes. Bye.